Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini akan kami bacakan penjelasan tentang sifat jaiz bagi Allah. Wal jaizu, dan boleh fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, apa fi'lu kullu mumkinin, melakukan segala sesuatu yang mungkin, au tarkuhu, atau meninggalkannya. Bagi Allah punya hak prerogatif untuk berbuat atau tidak berbuat. Wal mumkinu, sedangkan yang disebut mungkin itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Walladzi yajuzu alaihil wujudu wal adamu, yaitu sesuatu yang boleh ada, boleh tidak ada. Itu namanya mungkin. Allah boleh berbuat, boleh tidak berbuat. Allah boleh mewujudkan, boleh juga meniadakan. Walau syarron, walaupun satu keburukan. Jadi Allah boleh juga menciptakan sesuatu yang buruk. Kal kufri, seperti adanya kufur, wal ma'asi, dan berbagai macam jenis maksiat, wal kholqi, dan makhluk, wa rizki, dan rizki, wa nahwiha, dan sejenisnya. Jadi Allah boleh melakukan perbuatan yang mungkin atau tidak melakukannya, walaupun sesuatu yang mungkin itu sesuatu yang buruk. Misalnya kufur, maksiat, itu walaupun buruk tapi bisa saja dan boleh saja Allah menciptakannya atau tidak menciptakannya. Jadi punya hak prerogatif untuk berbuat atau tidak berbuat. Fala mumkina illa wa huwa hadisun bi fi'lihi. Maka sesuatu yang mungkin ya, mungkin tidak, mungkin ada, mungkin tidak, itu sesuatu yang baru. Dan itu terjadi karena limpahan anugerah Allah atau keadilannya. Contohnya begini, Allah itu punya hak prerogatif untuk mengampuni atau menyiksa. Artinya Allah tidak ada kewajiban untuk mengampuni orang yang mohon ampun. Allah juga tidak ada keharusan untuk menyiksa orang yang berbuat dosa. Allah punya kewenangan untuk mengampuni atau menyiksa. Ketika Allah mengampuni, itu Allah sedang melimpahkan karunia-Nya. Sebaliknya, ketika Allah menyiksa, itu Allah sedang menegakkan keadilan-Nya. Jadi bukan karena wajib. Karena siapa yang bisa mewajibkan Allah? Tentunya tidak ada. Allah yang paling maha kuasa. Dan itu ayatnya paling kita sering baca, yaitu yang ada di dalam akhir surah Al-Baqarah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah itu punya kewenangan mengampuni kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan juga menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki. Artinya ketika Allah mengampuni orang berbuat dosa, itu tidak ada yang bisa membatalkan ampunan Allah. Begitu juga ketika Allah menyiksa orang yang taat, itu juga tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah, atau istilahnya sifat jaiznya Allah. Wa dalilu ala
anna fi'lal mumkinati aw tarkaha jaizun fi ta'ala antakula qad tafaqa ala jawazil mumkinat. Falau wajaba alaihi ta'ala fi'lu syai'in minha la sara jaizu wajiban. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu boleh melakukan perbuatan yang mungkin atau meninggalkannya adalah hal itu sudah disepakati bahwa Allah boleh melakukan perbuatan yang mungkin. Karena seandainya yang boleh itu kemudian berubah jadi wajib atau yang mungkin itu berubah jadi mustahil, itu ya statusnya mustahil. Berarti Allah bisa diintervensi, ya. Berarti Allah bisa diatur oleh hambanya. Berarti Allah bisa dipaksa, ya, dipaksa harus mengampuni orang yang mohon ampun misalnya. Dipaksa Allah harus menghukum orang yang berbuat dosa, itu tidak bisa. Kalau Allah bisa diatur-atur seperti itu berarti Allah lemah. Padahal sebelumnya kita sudah meyakini Allah itu maha kuasa. Allah punya kewenangan berbuat apa saja sesuai dengan yang diinginkan. Mau mengampuni ya terserah Allah, mau menyiksa juga terserah Allah. Maka kita tidak boleh melaknat seseorang. Misalnya karena saking bencinya kita kepada seorang kemudian kita ngomong, kamu nggak bakalan diampuni oleh Allah. Itu tidak boleh gitu. Ya. Kenapa? Karena yang seperti itu sudah melampaui batas kewenangan kita sebagai manusia. Ya terserah Allah. Walaupun orang itu perilakunya menurut kita sangat buruk, menurut pikiran kita tidak pantas dapat ampunan Allah, tapi kalau Allah berkenan ya bisa saja. Ya. Wong Allah yang punya, Allah yang kuasa. Allah bisa berbuat apa saja, ya, tanpa dibatasi oleh aturan-aturan. Kenapa? Aturan-aturan itu semuanya yang bikin Allah. Jadi bukan Allah yang kita mintai pertanggungjawaban, tapi kitalah nanti yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi sekali lagi, ya, Allah punya sifat jaiz, Allah punya sifat kewenangan mutlak berbuat atau tidak berbuat. Jika Allah mengampuni dosa-dosa hambanya itu karena Allah sedang melimpahkan karunia-Nya, bukan karena dipaksa, bukan karena wajib. Begitu juga ketika Allah menyiksa hambanya berbuat dosa, itu semata-mata karena Allah sedang menegakkan keadilan, bukan karena dipaksa atau diminta untuk menyiksa. Karena tidak ada yang bisa memaksa Allah. Nah, sampai di sini ini pembahasan tentang sifat Allah sudah dianggap cukup. Jadi wajibnya 20, mustahilnya 20, berarti 40 tambah 1 jaiznya 41. Nah, yang kemarin yang qadiron, muridan, aliman, khayan, sami'an, basiron, mutakaliman, itu penjelasannya senama dengan atau hampir sama dengan kudroh, iradah, ilmu, khayat, sama basor. Berikutnya saya tambahkan hal-hal yang terkait dengan para rasul. Falladhi yajibu fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam as-sidqu. Adapun sifat yang wajib ada pada setiap utusannya Allah, yang pertama adalah as-sidqu, yang kita sering menyebutnya dengan sidik. Wahwa yang disebut dengan as-sidqu adalah mutabaqatu khobarihim, cocoknya berita yang dibawa oleh para rasul lil waqi'i pada kenyataannya. Jadi para rasul, para nabi itu tidak pernah bohong. Semua berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu cocok dengan kenyataan. Ya. Tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang disembunyikan. Dan pasti akan terjadi. Itu sifat sidiknya para rasul. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, beliau
menjawab semuanya itu tidak terjadi. Ini terkait dengan satu kejadian bahwa pada suatu hari Rasulullah itu ngimami sholat duhur, ya, ngimami sholat duhur di masjid. Kemudian baru dapat 2 rakaat salam, dan sahabat sebagai jamaahnya juga ikut salam. Kemudian Rasulullah meninggalkan tempat sholat itu. Nah, ketika meninggalkan tempat sholat di depan pintu masjid itu ditanya sama seseorang namanya Dzul Yadain, orang yang punya kedua tangan, nggak disebutkan nama aslinya siapa. Si sahabat tadi nanya, ya Rasul, tadi sholat duhur kok cuma 2 rakaat itu dikosor apa lupa? Dikosor apa lupa? Kalau dikosor berarti satu keuntungan, berarti ada perubahan aturan, yang tadinya 4 rakaat cukup 2 rakaat. Atau kalau lupa ya berarti harus ditambah. Ketika itu Rasulullah jawabnya semuanya itu tidak. Ya tidak lupa, tidak dikosor. Kemudian Rasulullah terus maju lagi, sudah nyampe di pintu masjid itu maju lagi, terus nanya kepada sahabat yang lain, apa benar tadi kita sholat duhurnya cuma 2 rakaat? Benar ya Rasul. Nah itu ternyata yang dilakukan Rasulullah. Kemudian beliau langsung menuju imaman, terus takbiratul ihram lagi, sholat 2 rakaat, terus salam. Nah ini di kalangan ulama fikih terjadi ikhtilaf. Ya. Di kalangan ulama fikih itu kan di bab yang membatalkan sholat, salah satunya adalah terjadi percakapan. Ya. Padahal Nabi ini tadi jelas sholat 2 rakaat, kemudian salam, keluar, nyampe depan pintu masjid, ditanya, ngobrol, ya, terus maju lagi, terus langsung sholat 2 rakaat lagi. Nah, ini gimana? Itu jawabannya ada dalam fikih madhab Maliki, bahwa berbicara di dalam sholat yang masih ada kaitannya dengan sholat itu tidak membatalkan sholat. Tapi ini fikih Maliki ya. Kalau fikih Syafi'i, berbicara satu kata yang bisa dipahami dan disengaja itu sudah membatalkan sholat. Ya. Jadi kejadian ini para ulama fikih berbeda dalam mensikapinya, bahwa kalau nurut madhab Imam Maliki, berbicara di tengah-tengah sholat antara imam dan makmum itu tidak membatalkan sholat kalau pembicaraan itu masih terkait dengan kemaslahatan sholat. Nah, tapi kalau pembicaranya sudah tidak ada kaitannya dengan sholat itu baru batal. Gitu. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, baik ada kaitannya dengan sholat atau tidak, pokoknya kalau sudah yang diucapkan itu di luar bacaan sholat, itu sudah membatalkan sholat. Makanya kalau dalam fikih Syafi'i, ketika imam lupa atau imam salah, itu kan cara mengingatkannya makmum dengan membaca subhanallah. Itu pun ketika mengucapkan subhanallah itu niatnya harus niat zikir, bukan niat mengingatkan. Kalau niat mengingatkan berarti terjadi dialog, itu juga sudah batal. Di mazhab Syafi'i itu memang paling ketat, Pak, ya. Terkait dengan tata tertib ibadah paling ketat. Tapi ya dampaknya bagus sekali. Kalau di musim haji itu kita bisa mengamati jamaah haji Indonesia itu ibadahnya paling tertib, sholatnya paling khusyuk, paling anteng. Kenapa? Rata-rata ngikuti mazhab Imam Syafi'i, nggak berani gerak, nggak berani berbicara. Sementara yang lain, mazhab yang lain tuh kan di tengah-tengah sholat dia pindah barisan sambil bawa kursi, terus sebentar-sebentar betulin serbannya, itu biasa aja mereka. Bahkan ada juga yang di tengah-tengah sholat tuh ngangkat telepon, itu aneh. Ya. Jadi sekali lagi, apapun yang disampaikan oleh Rasul, tidak hanya Nabi Muhammad Pak, tapi semua Rasul itu benar sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Para rasul dan nabi itu tidak berbicara berdasarkan nafsu,
tapi apa yang dibicarakan itu berdasarkan wahyu. Maka semua yang disampaikan, berita-berita yang disampaikan itu pasti benar adanya. Baik berita baik maupun berita yang tidak baik. Di berita yang tidak baik yang tidak kita sukai pun juga pasti akan terjadi jika itu sudah diberitakan oleh Rasulullah. Saya kira sore ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.